Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septiono dengan NIM 2333008, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasir Pengarayan. Video ini saya buat untuk menuntaskan nilai ujian akhir semester mata kuliah biokimia. Nah, video ini akan berisi tentang penjelasan salah satu materi yang kami pelajari di program studi pendidikan biologi di semester 5, terutama mata kuliah biokimia. Jadi pada biokimia kami mempelajari banyak sekali materi. Nah, terutama salah satunya adalah gizi dan makanan seperti yang saya akan jelaskan. Jadi, isi video ini akan berisi tentang saya menjelaskan materi gizi dan makanan yang kami pelajari di mata kuliah biokimia. Nah, gizi dan makanan itu apa? Makanan adalah segala sesuatu yang kita konsumsi untuk menghasilkan energi. Sedangkan gizi ini merupakan zat yang terkandung di dalam makanan yang nantinya dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Jadi intinya apa? Gizi dan makanan adalah segala sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi, yang masuk dari mulut yang nantinya menghasilkan energi ataupun berguna bagi proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama kita hidup. Jadi gizi dan makanan sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kita. Itu di pengertian dari gizi dan makanan, definisinya. Nah, gizi dan makanan ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan dan juga minuman. Yang mana ini merujuk pada susu. Jadi pada materi ini kami menjelaskan tentang isi porsi makanan yang kita harusnya konsumsi, yakni 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang pertama itu adalah makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang umumnya mengandung karbohidrat seperti beras, gandum, jagung dan juga ubi, serta contoh-contoh lainnya. Jadi makanan pokok ini adalah makanan yang nantinya akan menjadi sumber utama energi itu. Karena itu akan berisi karbohidrat, karena karbohidrat adalah sumber energi yang paling utama yang bisa didapatkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk umumnya berisi tentang protein. Jadi ini akan diisi oleh makanan-makanan ataupun sumber-sumber energi yang mengandung protein. Seperti apa? Seperti daging ayam, daging merah seperti kambing, kerbau, sapi, kemudian ikan-ikan, ada juga tahu, telur dan juga tempe. Jadi protein ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang bersumber dari hewan. Ya ini tadi seperti daging, daging ayam, ikan, dan telur. Itu termasuk pada protein hewani karena bersumber dari produk hewan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang didapatkan dari tumbuhan ataupun tanaman. Seperti apa? Tahu, kemudian tempe, kacang-kacangan begitu. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan memang seharusnya dikonsumsi dalam setiap makan karena mengandung zat-zat ataupun vitamin yang baik untuk tubuh. Contoh buah-buahan yakni pepaya, apel, mangga, rambutan. Yang dekat dengan kita saja sudah cukup. Buah-buahan diperlukan karena mengandung zat-zat seperti vitamin. Vitamin nantinya berfungsi sebagai kofaktor dalam proses enzimatik atau proses pemecahan zat-zat menjadi lebih kecil. Karena itu penting mengonsumsi buah-buahan. Kemudian yang keempat adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini umumnya berguna karena mengandung serat. Serat yakni berfungsi untuk proses pencernaan. Jadi serat ini ada dua sebenarnya, yakni serat larut dan juga serat tidak larut. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Contoh sayur-sayuran itu seperti labu, kemudian kangkung, sawi, dan juga timun. Nah, sayur-sayuran hijau begitu. Itu dibutuhkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah minuman. Minuman ini yang baik itu sebenarnya ada tergolong dua. Sangat baik ini adalah yang pertama air putih biasa, karena 70% kurang lebih 70% tubuh manusia itu mengandung air. Jadi air putih sangat penting. Kemudian
Selain air putih, kita juga bagus untuk mengonsumsi susu, karena susu mengandung kalsium umumnya dan juga beberapa zat-zat penting lainnya. Nah, ini tadi yang disebut sebagai 4 sehat 5 sempurna, yang mengandung di mana 4 ini sehat dan 5 menjadi penyempurnaan dari semua porsi makanan. Kita ulas kembali. Yang pertama itu dari 4 sehat 5 sempurna adalah makanan pokok yang umumnya mengandung karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk yang umumnya mengandung protein. Yang ketiga itu buah-buahan yang mengandung zat-zat penting seperti seperti vitamin-vitamin. Kemudian yang keempat ada sayur-sayuran karena mengandung serat. Yang kelima, susu ataupun air putih. Ini minumannya sebagai penyempurna dari porsi makanan yang baik. Ya, ini 4 sehat 5 sempurna. Nah, tadi kan sudah kita bahas tuh tentang segelintir karbohidrat. Nah, lebih jelasnya apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sumber energi yang umum bagi makhluk hidup, yang mana bisa didapatkan dari makanan contohnya seperti beras, jagung, kentang, ubi, dan makanan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, karbohidrat ini dibagi menjadi beberapa poin, beberapa jenis karena berdasarkan bentuk atau strukturnya. Yang pertama itu adalah monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari satu sakarida, yakni mono, makanya disebut sebagai monosakarida. Contoh dari monosakarida ini adalah triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian yang kedua, jenis karbohidrat kedua adalah oligosakarida. Oligosakarida ini tersusun dari gabungan 2 hingga 10 monosakarida. Jadi dia berbeda dengan monosakarida. Kalau monosakarida satu aja rantai sakaridanya, sedangkan oligosakarida itu adalah gabungan beberapa yang mana 2 sampai 10 monosakarida. 2 sampai 10 monosakarida itu disebut sebagai oligosakarida. Nah, contoh-contoh dari oligosakarida apa? Yang pertama, laktosa, maltosa, rafinosa, dan tetrasakarida. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida ini adalah gabungan monosakarida yang lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 12 atau bahkan lebih dari 20. Ya, intinya dia lebih banyak daripada oligosakarida yang hanya sampai 10. Jadi polisakarida ini bisa dikatakan dia mungkin 12 lebih dari monosakarida yang menyusunnya. Begitu. Nah, kemudian itu tadi karbohidrat. Contoh-contoh karbohidrat selain nasi putih yang umumnya kita konsumsi di Indonesia, ini nasi merah, kemudian ubi jalar, ada talas, kentang, jagung, roti gandum, gandum itu sendiri, oatmeal. Nah, itu dia contohnya. Kemudian protein. Tadi kan juga menjelaskan tentang protein. Apa itu protein? Protein umumnya adalah sumber energi yang bisa didapatkan dari daging sapi, daging kambing, daging ayam, kacang-kacangan, dan sumber lainnya. Tadi kan sudah dijelaskan protein itu dibagi menjadi 2, ada hewani dan nabati. Nah, lebih jelasnya protein ini adalah makromolekul yang terbentuk dari rangkaian asam amino yang saling berikatan. Nah, contohnya seperti kolagen dan keratin yang membentuk kerangka dan struktur tubuh sel maupun jaringan. Contoh protein apa? Aktin, tubulin, keratin yang ada di rambut, kolagen yang ada di kulit, kemudian miosin yang ada di otot, kemudian enzim-enzim lainnya. Nah, ini kalau kita membahas protein, sebenarnya akan lebih baik kita membahas juga enzim, karena enzim ini adalah jenis protein yang spesifik dan berperan dalam mempercepat reaksi kimia. Contohnya itu mempercepat proses reaksi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, serta mereplikasi DNA dan memperbaiki kerusakan molekuler di dalam sel. Contoh enzim ini seperti amilase yang mana substratnya adalah amilum, kemudian protase yang mana substratnya adalah protein,
Lipase, substratnya adalah lipid atau lemak. Maltase, yaitu substratnya maltosa. Laktase, itu substratnya laktosa. Dan sukrase adalah substratnya adalah sukrosa. Begitu dia enzim itu. Nah, jadi kita dapat dua materi sekaligus. Kalau protein itu, protein adalah makromolekul yang terbentuk dari rangkaian asam amino, dan juga enzim adalah protein spesifik yang berperan dalam mempercepat reaksi. Itu dia. Jadi protein dibagi menjadi dua, hewani dan nabati. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang sumber-sumber protein. Apa saja sumber-sumber yang bisa menjadi protein di dalam tubuh? Yang paling mudah diserap itu adalah daging merah. Daging merah bisa didapatkan dari daging sapi, daging kerbau, daging kambing, itu kan daging-daging yang merah. Kemudian olahan susu juga mengandung beberapa kadang protein. Kemudian telur rebus bisa dijadikan sebagai sumber protein, ikan dan juga dada ayam. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa itu lipid, lemak. Lemak adalah molekul hidrofobik, artinya molekul yang tidak berikatan dengan air atau yang fobik, yang tersusun dari gliserol dan asam lemak, berfungsi sebagai cadangan energi yang panjang dan lebih padat akan energi daripada karbohidrat. Jadi intinya apa? Intinya kalau umum itu adalah lipid ini sebagai sumber energi cadangan yang dapat melindungi organ tubuh. Contohnya itu bisa juga membantu penyerapan beberapa vitamin seperti A, D, E, K. Contohnya minyak dan kacang serta ikan. Jadi intinya apa dari lipid ini? Lipid ini adalah molekul hidrofobik yang tidak berikatan dengan air, artinya kan tersusun dari gliserol dan asam lemak. Fungsinya cadangan energi. Dia itu lebih padat dan lebih panjang. Dan juga lebih kaya akan energi daripada karbohidrat tadi. Jadi kalau kita ngebahas karbohidrat pasti akan lebih bagus juga membahas tentang lipid ini karena saling berkaitan mereka. Jadi lipid ini kadang-kadang bisa bersumber dari karbohidrat yang terlalu berlebihan kita konsumsi, yang akhirnya nanti disimpan sebagai lipid atau lemak. Karena itu dia jadi lebih padat dan kaya akan energi begitu. Oke. Contoh-contoh lipid itu adalah fosfolipid yang menyusun membran sel, trigliserida dan kolesterol. Nah, selanjutnya kami ngebahas di vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin adalah zat gizi mikro yang penting membantu metabolisme tubuh, menjaga sistem imun, yang contohnya seperti A, B, C, D. Nah, B sendiri kan ada banyak juga kan, B1, B2, B3 itu adalah tergolong pada vitamin. Gitu. Contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin seperti kalau vitamin A itu contohnya wortel. Kemudian vitamin C seperti pepaya, vitamin E itu seperti alpukat, vitamin B itu seperti daging merah dan juga ikan, daging ayam, pisang juga mengandung vitamin B, daging ikan tadi kan. Kemudian vitamin D itu seperti bisa didapatkan dari daging-dagingan juga. Dan juga vitamin D ini bisa didapatkan dari ketika kita berjemur di matahari gitu. Nah, serat tadi kan dibahas juga tentang serat. Apa itu serat? Serat berfungsi, serat umumnya terdapat pada tumbuhan atau tanaman. Fungsinya apa? Fungsinya membantu pencernaan, mencegah sembelit, menjaga kesehatan usus, yang mana sumbernya ini bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, serat itu dibagi menjadi dua seperti dibahas di awal tadi. Dibagi menjadi dua, ini serat larut air dan juga serat tidak larut air. Untuk serat yang larut air artinya serat yang ketika kita mencernanya, serat tersebut akan diserap di dalam tubuh yang nanti teredar di darah. Sedangkan
Serat tidak larut air ini adalah serat yang saat kita cerna di dalam tubuh, dia tidak akan diserap dan masuk ke dalam darah, tetapi seratnya ini akan mengikat feses yang ada di dalam usus. Begitu. Itulah kenapa penting kita mengkonsumsi sayur-sayuran, karena mengandung serat bisa mengikat feses-feses yang terlalu lembek begitu. Jadi makanya kalau kita membuang air besar, penting untuk memakan serat agar fesesnya tidak terlalu cair, jadi padat bagus. Karena feses yang bagus adalah padat tapi lembut. Gitu. Contoh-contoh serat yang larut air dan serat tidak larut air. Serat larut air itu contohnya seperti jeruk, stroberi, alpukat, ubi. Nah, serat tidak larut air itu contohnya seperti apa? Brokoli, kangkung, kemudian jagung. Itu dia serat-serat yang tidak larut akan air yang nanti membantu proses pencernaan. Selanjutnya, mengapa? Nah, tadi juga kita ngebahas tentang air minum kan? Mengapa kita membutuhkan air? Jadi 70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Sel itu bisa bekerja karena hampir sebagian besarnya tersusun atas air. Begitu. Itulah penting untuk tetap mengkonsumsi air dan menjaga konsentrasi air di dalam tubuh. Mengapa kita membutuhkan air? Karena yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu metabolisme dan juga mengatur suhu tubuh. Kemudian kebutuhan makanan dan gizi. Kita kan tadi membahas tentang 4 sehat 5 sempurna. Jadi manusia atau kita ini dibagikan menjadi beberapa tingkat usia, seperti balita, anak-anak, dewasa, orang tua, lansia, begitu kan. Nah, itu berbeda porsi untuk makanannya. Contohnya itu seperti untuk anak yang berusia 6-23 bulan itu kandungan seratnya 25%, kandungan proteinnya 10%, kandungan proteinnya 30%, kacang-kacangannya itu malah 10% dan karbohidratnya 30%. Sedangkan untuk anak yang tergolong pada balita itu 30% serat, 35% dagingan atau protein, 35% karbohidrat. Jadi lebih seimbang karena tergolong usia balita. Sedangkan untuk usia dewasa itu 35% adalah karbohidrat, 15% itu protein, 35% itu adalah sayur-sayuran atau serat, dan 15% adalah vitamin seperti buah-buahan tadi. Begitu. Nah, kenapa porsinya berbeda? Porsi-porsi berbeda pada setiap tingkat usia itu diakibatkan karena adanya beberapa faktor seperti tumbuh kembangnya, kemudian tingkat metabolisme, aktivitas fisik, perubahan fisiologis khusus, dan pencegahan penyakit. Begitu. Itu tadi yang kami bahas tentang gizi dan makanan pada biokimia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.